Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili kelompok 1, saya akan menjelaskan materi kami mengenai Satuan Pendidikan PAUD berdasarkan standar SMP. Langsung saja, apa itu Satuan Pendidikan PAUD? Pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PAUD merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seorang anak sebelum ia masuk ke masa sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini ialah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi seorang anak usia dari 0 sampai 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter dari seorang anak. Pendidikan anak usia dini ialah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini. Di PAUD, anak-anak akan belajar dan bermain. Mereka akan diajarkan untuk mengeksplorasi kemampuannya, belajar beradaptasi dengan lingkungan, dan berinteraksi dengan teman-teman. Berikut beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kelompok bermain. Satuan pendidikan anak usia dini yang pertama ada itu kelompok bermain. Kelompok bermain ialah bentuk pendidikan anak di jalur non-formal, di mana lembaga ini menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia di bawah 6 tahun dalam bentuk bermain sambil belajar. Umumnya rentang usia anak yang bisa masuk dalam kelompok ini ialah 2 hingga 4 tahun dan mereka berfokus pada kesejahteraan sosial anak. Yang kedua yaitu Taman Pendidikan Anak atau TPA. Ialah satuan pendidikan anak usia dini yang kedua, di mana lembaga ini berfokus pada pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak. Kelompok ini merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang juga berada di jalur non-formal. Namun prioritas usia anak yang bisa bergabung di kelompok ini ialah 2 sampai 4 tahun. Yang terakhir ialah Taman Kanak-kanak atau biasa kita sebut TK. Ialah satuan pendidikan anak usia dini yang berada di jalur formal. Umumnya anak akan bergabung di Taman Kanak-kanak sebelum ia masuk ke fase sekolah dasar. Usia anak yang bisa bergabung di TK ialah 4 hingga 6 tahun. Dan durasi sekolah TK umumnya itu 1 hingga 2 tahun saja. Ada 2 tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, tujuan utamanya ialah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga mereka memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki masa pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan penyerta, yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD ini diharuskan untuk memenuhi standar belajar akademik di sekolah. Standar yang telah ditentukan. Standar pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PAUD diatur berdasarkan peraturan Mendikbud, peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014. Berdasarkan peraturan ini ada 8 standar pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu tingkat perkembangan sebagai aktualisasi potensi akademik perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Tahapan pencapaian perkembangan anak setiap usia ini berbeda-beda. Pencapaian perkembangan anak dapat dilihat berdasarkan atas 6 aspek lingkup perkembangan yang terdiri dari aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional,
dan yang terakhir yaitu seni. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi ialah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini mencakup dari kurikulum yang diterapkan. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses ialah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Standar proses ini terdiri dari program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, pembelajaran harian, program holistik, keterlibatan orang tua, pengawasan pembelajaran. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah kriteria mengenai kelayakan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari seorang pendidik atau instruktur dan tenaga kependidikan atau pengelola pada satuan pendidikan, di mana ruang lingkupnya yaitu kualifikasi akademik dari pendidik, kompetensi pendidik, kualifikasi akademik tenaga kependidikan, dan kompetensi tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan ialah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dari hasil belajar peserta didik, di mana ruang lingkup dari standar penilaian ini terdiri dari panduan penilaian, teknik penilaian, dan laporan perkembangan anak. Yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ialah kriteria mengenai bagaimana ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, lab, tempat berkreasi, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup dari standar SAPRAS ini ialah sarana pendidikan, sarana pembelajaran, dan instalasi. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ialah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkupnya yaitu visi, misi, tujuan, rencana kerja lembaga, kalender pendidikan, struktur dari organisasi, jaringan kemitraan, pengadministrasian, supervisi, dan pelaporan. Yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini terdiri dari dua komponen yaitu biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan SAPRAS, serta pengembangan SDM. Sedangkan biaya operasional itu meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal ini dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari yayasan, maupun partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Demikianlah presentase dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.